Konnichiwa. Konnichiwa. Oke, kali ini aku kedatangan tamu. Kenalan dulu dong. Diri saya. Nama saya Mufid. Mufid. Asal, iya. Oh, Asal Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Mas? Abdi Dimang, asli Jawa. Oke, Mas Diman dan Mas Mufid. Iya. Oke, jadi mereka ini lagi kerja juga di Jepang, sama kayak aku tapi beda program. Jadi kali ini aku mau ngajak mereka ngobrol-ngobrol tentang kerjaan tentang Jepang. Oke. Jangan tegang-tegang gitu dong. Ini biasa. Oke. Jadi udah berapa lama di Jepang? Kurang lebih kita Bulan 5 besok 3 tahun. 3 tahun. Berarti barengan ya datangnya ke Jepang. Sama Barca. 3 tahun itu pas datang umur berapa ya? Masih umur Saya udah 20. 20. Iya. 21. 20 saya. Februari. 21 lah. 21. Mas Mufid 2? 21. 21 ini sih yang aku salut dari mereka, masih muda tapi berani ke Jepang gitu. Ya enggak? Iya. Oke. Hidup adalah pilihan. Iya, pilihan. Gimana 3 tahun di sini? Kalian nyesal nggak datang ke sini? Dari Datang ke sini tuh nggak nyesal saya. Karena datang ke sini tuh niat dari diri sendiri sih, bukan dorongan dari orang tua. Karena dari diri sendiri. Mas? Kalau saya sih tergantung musim. Kalau musim panas, musim semi gitu, oke lah di sini. Kalau musim dingin tuh, ya paling benci musim dingin. Benci ya? Oh iya, saya benci. Kenapa tidur kan? Kalau pas waktu, jadi kemarin tuh ada pertanyaannya dari teman-teman yang mau kerja ke Jepang. Iya. Dia tuh udah berusaha banget pengen ke Jepang, tapi akhirnya tuh kayak susah, jadi nggak bisa kesini gara-gara nggak dikasih izin sama orang tuanya. Kalian gimana dulu? Dikasih izin ya? Minta izin dulu nggak pertama minta izin? Kalau saya sendiri ya, selalu sekolah itu kerja serabutan. Jadi saya itu dikasih tahu dari kakak saya, daripada kamu kerja serabutan, coba ikut program magang Jepang gitu lah. Setelah itu saya pikir-pikir, sebelum saya belajar bahasa Jepang itu, saya minta izin dulu ke orang tua. Jadi keinginan sendiri, bukan dari dorongan orang tua. Jadi kan ada yang daripada kamu di rumah nganggur aja, didorong suruh pergi ke Jepang gitu. Lidah tetangga. Biasanya kan gitu. Kalau saya tuh Karena diri sendiri, terus sama orang tua alhamdulillah diizinkan gitu. Jadi lancar ya. Bisa dikatakan lancar lah. Mas gimana? Proses sih lumayan, tapi buat keinginan ke Jepang tuh suatu tantangan baru lah. Kalau gimana ya? Dari dulu kan di negara sendiri kan kurang betah gimana gitu. Kalau saya pernah dulu di Malaysia juga pernah, Singapura pernah. Wah, ada pengalaman juga. Melintang buana. Ya, Iya. Brunei pernah. Jadi sekarang di Jepang. Jadi orang tua juga udah terbiasa kali ya, karena udah terbiasa keluar negeri. Saya lebaran sudah berapa kali? 10 kali saya lebaran nggak di rumah. 10 kali lebaran nggak di rumah. Tapi rasa rindu pasti ada dong. Pasti ada. Iya. Namanya anak sama orang tua kan. Pasti pas waktu pertama bilang, ingat nggak pas pertama minta izin ke orang tua, dia ekspresinya gimana? Ekspresinya itu kalau orang tua saya kayak nangis tapi itu mendukung gitu. Bener. Agak sedikit meneteskan air mata tuh tapi mendukung. Mendukung sih dia, tapi merelakan lah. Merelakan untuk jadi kemajuan anaknya gitu kan. Waktu ngasih tahu ke orang tua serius kayak gitu. Iya, serius. Kalau aku nggak berani kan, jadi kayak sambil bercanda aja. Ya. Pertama kayak ngapain sih jauh-jauh katanya gitu. Tahu kelihatan sedih ada lah pasti lah orang tua. Pasti orang tua. Jadi sebelum kalian pergi ke sini pernah nggak tinggal di luar rumah gitu kayak ngontrak atau kos? Kalau saya tuh dari lulus SD, SMP, SMA itu saya udah jauh dari orang tua. Jadi orang tua juga udah lumayan lah ya. Kalau dikatakan jauh dari orang tua itu udah terbiasa. Hidup sendiri itu udah terbiasa gitu kan. Iya. Tapi itu inginnya itu selalu berdekatan gitu.
Tapi, iya, pengennya ya. Tapi kan kita tuh laki-laki tuh harus bisa hidup mandiri sejak dini kan. Tuntutannya itu kayak gitu. Benar. Gimana? Ya kalau saya sih gimana sih, pertama sih orang tua pernah bilang ngapain sih jauh-jauh, di rumah juga ada duit kalau mau nyari gitu kan. Tapi kan kita mikirnya kan enggak buat tahun depan, kita tuh mikirnya kan 10 tahun ke depan, entah ada apalah kita nggak tahu kan. Terus barusan dibilang juga apa, kita cowok kan. Itu kan. Itu masalahnya. Paling enggak kalau udah nyampe di luar negeri itu, kalau enggak gimana ya, kasarnya itu kalau enggak punya tabungan, kita punya relasi, kita punya teman, kita punya channel banyak lah. Itu juga di sini kan susah sedih kan, keluarga jauh, otomatis kan teman sebagai keluarga, iya, pengganti keluarga. Ada kayak istilahnya kayak keluarga kedua lah ya di Jepang. Kita membentuk suatu relasi. Terus kita juga kan lebih apa ya, jadi lebih peduli ya terhadap sesama ya, maksudnya karena kita ngerasain nggak ada keluarga kayak gitu ya. Coba kalau lagi sakit adanya teman kan yang ngurusin teman. Nah lagi sakit juga pasti keinget orang tua ya nggak sih? Itu pasti. Itu lagi sakit, lagi banyak pikiran, lagi ada masalah itu pasti ingetnya orang tua. Tapi kalau saya sendiri ditanya sama orang tua, gimana kuat gak kerja di Jepang? Gimana? Kalau saya, namanya anak perantau itu nggak mau bikin apa namanya, orang tua itu sedih, khawatir. Jadi beban pikiran lah. Jadi kita ceritain yang enak-enaknya aja. Kita ceritain yang pasti ya. Iya pasti. Nggak bohong saya. Nggak bohong. Pasti kalau ada yang nggak enaknya ya kita sembunyikan. Karena udah jauh pasti mereka kepikiran kan. Nanti kalau kita ngomong apa adanya, orang tua itu nanti kita suruh pulang aja gitu kan. Ngerti. Pasti kan orang tua kayak udah kalau nggak kuat pulang aja. Harus gitu kan. Terus ya iya sih, masalahnya kita kesini tuh bukan cuma untuk uang aja kan, pasti kayak pengalaman, banyak hal yang kita dapat lah ya di sini ya. Jadi ya cara hidup. Jadi ya emang penting banget lah itu pasti. Pertama izin dari orang tua untuk kerja jauh gini kan. Iya itu kan untuk adik kita yang misalnya yang tadi bilang susah dia minta izin, gimana, ada saran nggak? Kalau susah minta izin itu sarannya itu cuma satu sih. Buktikan sama orang tua kita kalau kita itu bisa hidup mandiri. Iya. Kalau kita udah bisa hidup mandiri itu orang tua pasti mengizinkan. Kalau kita belum, kasarannya itu kalau kita apa-apa masih minta orang tua, masih minta orang tua, kan itu belum bisa hidup mandiri ya. Iya. Jadi orang tua itu mau melepas tuh nanti gimana itu perasaannya orang tua. Jadi kita buktikan sebelum kita berangkat ke Jepang itu bisa mandiri, bisa apa-apa tuh diri sendiri, enggak orang tua gitu. Iya. Jadi ibarat kata sebelum misalnya kita minta izin ke orang tua, kita tuh harus bangun apa ya? Kita harus bangun brand gitu, kayak bangun diri kita sendiri. Jadi kayak orang tua tuh lihat kalau kita tuh bisa dipercaya gitu. Iya, di keseharian kita kan di rumah kan. Iya, berarti kalau misalnya kita juga di rumah, ya kayak gitu kayak tadi misalnya masih apa-apa minta sama orang tua, ya orang tua juga pasti kayak kepikiran lah kalau kita lagi di luar, lagi jauh gitu kan. Iya sih. Kalau lagi sakit siapa yang rawat gitu kan, orang tua biasanya mikirnya gitu sih. Terus kalau misalnya kita dengar nih orang tua kita lagi sakit, kita lagi kerja di Jepang, kepikiran nggak? Kacau gitu. Tapi kalau kayak saya dan teman saya ini kan, sebelum kita berangkat ke Jepang tuh ada namanya perjanjian. Perjanjian apa tuh? Di atas materi itu perjanjian. Kita tuh nggak boleh pulang sebelum kontrak kita tuh habis. Kecuali ada sesuatu yang mendesak. Seperti ya apa namanya, amit-amit lah orang tua kita nggak ada keluarga yang meninggal atau bukan keluarga, orang tua kita. Kalau selain orang tua kita nggak boleh. Sepupu nggak boleh. Iya. Jadi itu selama kontrak. Iya, selama kontrak. Oh, berarti 3 tahun. Oh, 3 tahun ini berarti kalian sama sekali belum pulang? Belum pulang. Karena emang di kontrak ada ditulis bisa pulang. Oh, jadi kita tuh beda program nih guys. Ini programnya magang. Kensusei. Jadinya magang kita. Bisa dicari nanti di Facebook juga banyak, di Instagram juga Kensusei. Kinoji Susei atau Kensusei. Iya, kalau aku program G2G Jepang gitu. Jadi beda. Ya, jadi selama 3 tahun nggak pulang ya.
Aku juga belum pulang sih by the way. Berapa tahun? Di Jepang baru 2 tahun. Pastilah pengen pulang. Terus rencananya mau pulang kan sebentar lagi. Ya, Pulang. bulan 5 ini. Iya. Tetap aja ya walaupun misalnya kita cowok terus kita sering jarang di rumah, tetap aja rasa kangen ke rumah itu ada. Pasti. Ada. Semua keseharian lah di rumah itu. Iya. Pengen ketemu teman-teman, orang tua. Pengen yang paling kangen itu masakan orang tua. Pasti. Pasti. Itu. Seenggak enaknya masakan orang tua itu Iya kan? kita kangen. Iya. Padahal waktu di rumah bilang kok Masaknya ini bro. Iya, terus kayak enakan beli di nasi padang misalnya di Iya. warung gitu kan. Iya, Iya. iya. Tapi tetap aja ya makanan itu tetap kita rinduin ya. Iya. Iya. Saya sempet nangis loh, kan seringan dia yang masak. Ah. Terus ada rasa-rasa yang mirip lah. Kadang itu makan itu sambil air mata. Iya, Makan betul. itu. Terharu sih, bukan nangis apa ya, kayak sampai keluar air mata kan bener. Iya, kayak ada rasa yang tahu rasa dirindukan. Aku juga pernah sih jujur. gimana Iya. pernah. Iya. Apalagi ketika kita di sini kayak turun hujan sore hari itu kita libur pasti teringat itu orang tua ya. Teringat. Orang tua ya. Oh, iya sih. Tapi pas kalian teringat gitu terus kalian apa yang kalian lakuin? Apa namanya? Bilang nggak? Kalau nggak bilang kan kalau Nggak kita bilang, kangen nggak bilang. nggak Nggak bilang Pasti pengen. itu udah. Terus kalau misalnya lagi pengen pulang juga nggak bilang pengen pulang kan? Kalau saya pribadi di sini tuh nggak ada rasa pengen pulang itu sebelum kontrak itu habis. Karena laki-laki itu yang dipegang tuh tanggung jawabnya kan. Iya. Kita tanda tangan kontrak di atas materi. Ntar kalau kita melanggar itu kita kena denda. Kerja kita di sini juga sia-sia lah enaknya. Iya. Kita juga para lelaki itu tidak ingin terlihat rapuh. Padahal Asik. kita itu sesungguhnya ada makhluk terrapuh di dunia. Laki-laki juga. Lihat dong, muka serem-serem kayak gini. laki-laki paling makhluk paling rapuh itu adalah laki-laki. Hatinya gitu. Jadi Laki-laki itu adalah makhluk yang paling tidak bisa menyembunyikan perasaannya. jadi mukanya apa? Mukanya serem tapi hatinya boleh kita muka kayak preman-preman Iya, begini berjenggot gini. Iya kan? Tapi ya sering nangis juga kita kalau ada perasaan apa ya, rindu atau pas sakit gitu. Iya. Kadang di rumah kalau sakit dikompres emak gimana lah, Iya kan? itulah. Seenggaknya ada yang nanyain lah ini Ah. kenapa, terus kenapa bisa sakit gitu kan? Kita ya kurang perhatian. Dan kalau kita sini sama teman, Ah. kan ada satu teman yang sakit gitu kan. Otomatis kan kita tetap masih kerja kan. Kita ninggal teman kita tuh di rumah kan. Nah itu apa namanya? Rasa simpati kita kepada teman itu harus sebelum kita berangkat nyiapin makanan apa gitu Nah, selama itu juga. 1 hari lah. Berarti ya sebelum datang ke sini kalian juga harus apa ya? Teman-teman juga harus siapin mental lah, mental jauh dari orang tua, terus mental untuk apa ya? Lebih peduli lagi sama teman-teman, sama sesama kan. Karena kalau udah di sini ya kalau kita hidupnya cuek-cuek kan. Ya kalau hidupnya cuek, nggak peduli sama teman ntar kita yang susah sendiri. Susah sendiri, bener deh. Apalagi di Jepang nih ribet ya. Iya. Apa-apa ribet. Bahasa Jepang. Kalau misalnya kalian ngerasa jago juga di Indonesia, kalau udah nyampe di sini, wah gimana bahasa Jepang? menurut Ya kalian? gimana? Kalau pengalaman saya sendiri ya, kalau yang dulu sekolah bareng sama saya itu, Nah, sekolah bareng. Oh dulu sekolah bareng. Ada. Latihan berapa lama di Indonesia? saya latihan itu kalau bahasa Jepangnya doang itu 3 bulan. 3 bulan. Alhamdulillah udah nguasai Gila 3 bulan. materi. Tapi 3 bulan loh. Cakap-cakapnya itu yang paling penting itu kaiwanya, bicaranya. Kaiwa itu ya bicara Speaking. ngobrol. Kalau materi itu gimana? Kita nguasain materi, tapi kita nggak pernah praktek itu buat bicara, buat ngomong tuh sulit. Saya udah lakukan sendiri. Kalau saya itu rata-rata, contoh aja banyak teman-teman saya itu materinya itu waktu di sekolah dulu bagus-bagus. Nilainya. Walaupun tes materi. tertulis Tes itu tertulis bikin bagus. Tapi prakteknya itu apa namanya? Jarang. Di sini juga anaknya saya tanya itu jarang ngomong bahasa Jepang. Kan kerjanya di pabrik. Sama Mesin sama juga orang Indonesia gitu. Jadi dia partnernya juga orang Indonesia. Ya, kebanyakan partnernya orang Indonesia. ngobrolnya cuma sama mesin. Jadi jarang prakteknya itu sulit. Lebih baik kita cari teman orang sini, ajak bicara itu malah kita bisa bahasa Jepang. Ada peningkatan bahasa lah. Iya sih.
Kalau aku sih emang kerjanya sama orang sih, jadi kayak lumayan banyak ngobrol sih. Apa ya, harus banyak berani sih untuk ngobrol, berani banyak nanya juga kalau misalkan. Kalau apa namanya, kalau takut ngomong jangan takut ngomong lah. Lebih baik ngomong walaupun soalnya ntar dikasih tahu gitu. Perkata demi kata kita tuh dulu awal-awal pertama kesini tuh kata demi kata kita tuh. Iya bener, masalah saya pionir. Nggak Jadi tahu apa-apa. oh pas masuk tuh nggak ada orang Indonesia. Nggak ada. Kita tuh tertipu. Gimana nih tertipu gimana nih? Pengalaman juga. Iya benar. Buat mereka. Tes wawancara tuh kan. Pas Kita tuh wawancara. dibilangin di perusahaan ini tuh ada senpai apa sih, kakak tingkat. Ada Ya kakak tingkatnya ada orang kakak Indonesia. tingkat 2 orang itu orang Indonesia Dua kan. orang. Nah, sampai di sini kita itu tertipu. Mereka yang dikira kakak tingkat kita itu cuma nama perusahaannya aja yang sama. Tapi perusahaan beda lain. Oh jadi gini, satu perusahaan tapi emang tempat kerjanya banyak gitu kan? Jadi, Bukan. Gimana? Nama perusahaannya sama. Ada 2 nama perusahaan ini sama. Kalau saya kan tempatnya di daerah Beda. Kanto gitu kan. Kalau itu di daerah bawah. Oh. Jadi pas nyatanya ke tempat kerja, pokoknya yang jadi nggak ada siapa-siapa ya. Iya. Nggak ada Kita orang sampai kerja. sini plongan. Ah. Tahu ada Tahu rasanya. apa ini. Ya, Senpai kita mana itu, Iya. kakak tingkat kita mana itu nggak kelihatan. Iya. Tapi udah bertahan ya sampai 3 tahun ini. Alhamdulillah. Apapun halangan rintangan. Coba ada nggak saran buat ada yang mau kesini misalnya, ada yang mau kerja kesini? Saran kalau dari saya sih fisik, mental sama disiplin. Fisik, mental, disiplin. Iya. Fisik juga harus. Fisik harus kuat, mental juga harus kuat, Nah, juga harus disiplin. harus olahraga dong berarti kalau fisik. Iya. Harus. Minimal stretching setiap hari lah. Jaga juga makanan kan. Iya. Oke. Mas, Kalau gimana? kalau di saya itu kebanyakan Mhm. dari apa namanya, adik kita lah yang mau pergi ke sini tuh Mhm. kayak lihat kita fotonya apanya, Nah, pasti mereka- rata-rata tuh ngeliatnya kan Yang enak-enak. Mereka taunya kita itu hedon di sini. Iya itu. Ya masa Iya. apa namanya, kalau kita tuh membayangkan mau pergi ke Jepang itu indah. Jepang itu emang indah kalau kita bisa menikmatinya. Nah, Itu. Tapi kalau kita mau kerja ke Jepang itu kita harus memandangnya dari yang nggak enak-enak aja. Pertama dari musim. Dari musim. Dari 2 musim kita pindah ke 4 musim. Dari- Itu itu penyusun. pertama yang paling gak enak ya. perjuangan. Nah itu paling Pertama musim, terus Ya, itu musim. perjuangan juga tadi mental kan. Iya, bahasa nih, bener bahasa. bahasa Di bahasa sini tuh nggak ada yang pakai bahasa Inggris kayak semua bahasa Jepang. Orang Jepang bahasa Inggrisnya Nah, kacau ya. iya, pokoknya harus bisa bahasa Hmm. Jepang ya. iya harus itu bahasa itu harus menguasai. Ya enggak kacau-kacau amat sih, tapi kalau ukuran orang Indonesia mengerti bahasa Inggrisnya orang Jepang itu mungkin sulit lah. Susah sih, guys. Susah. Susah. Jujur aku bisa bahasa Inggris, tapi pas nyampe sini ngomong bahasa Inggris sama orang Jepang, apa ya? Kita jadi bingung, mereka jadi bingung. Iya, pronunciation jadi cara Pronunciation. mereka bicaranya itu nggak sama lah. Pokoknya susah untuk ngerti bahasa. Jadi kayak benar-benar harus pakai bahasa Jepang di sini. Iya. Gitu lah ya. Pokoknya itu mandangnya itu dari yang nggak enaknya, jangan pandang yang enaknya. Iya. Nanti kalau misalnya kita lihat yang enaknya, lihat yang nggak enaknya malah down, Down ya, itu, turun. Pasti. Cari gitu. tahu itu dari yang nggak enaknya. Ntar kalau Hmm. enaknya tuh pasti kita menyesuaikan. Tadi yang paling pertama tadi musim yang paling Musim. parah. Gimana kalian pertama waktu masuk musim dingin? Saya tuh masuk pertama sini tuh langsung musim panas. Musim panas. Iya. Perpindahan dari musim Enggak dingin. Bulan 5 kan Bulan berdemui kan. bulan lima, bulan Nah, lima. bulan 5 akhir tuh masuk sini. Masuk kerja itu langsung musim panas. Wah, musim panas itu Panas ya. Banyak Panas banget. ya harus dibanyakin minum air putih. Aku waktu di Nagoya 40 derajat, guys. 40 derajat. 40 Itu derajat. 40 derajat Paling panas Oh. itu. 38. Kita 38 aja udah ngos-ngosan sih. Oh, kita tinggalnya di Yokosuka. Itu kayak pertengahan ya. Panas nggak terlalu panas banget sih Kanto. sebenarnya. Iya. Pertengahan. Tapi, Salju sini. duh itu panas banget. Terus pas masuk musim dingin, kalian udah siap-siap baju semua. Udah Siap. Udah. Udah dari mana? Perusahaan udah disiapin. Oh itu enak sih enak guys. Dan itu dingin banget. Ya, dinginnya itu
dingin banget kayak masuk kulkas melebihi kulkas. Iya. Tapi di sini ya paling dingin 2 derajat lah ya. Iya. Kalau 2 derajat tuh kalau pasti kita saljunya nggak- udah turun. Kalau kita nggak keluar dari kantor, ya segitulah. Ya. 2 derajat itu udah beres. Iya, pokoknya bener-bener siapin lah semuanya, mentalnya, dan fisiknya. Orang tua itu juga penting Izin orang tua emang, pokoknya intinya izin orang tua yang penting lah. buat melancarkan Iya. segala urusannya kita di sini kan. Nah, karena kalau diizinin juga kita bakal didoain kan. Iya. Restu lah. Restu. Restu ibu. Ini gimana nih kalau ada orang tua untuk ibu-ibu di luar sana? Wah, kita Apa yang mau kalian bilang? doakan kita sehat selalu, Ah. sukses ke depan. Iya, Kita minta ridho, itu apa sih, izin ya? izin. Gitu. Ya itu. Dari orang tua. Semoga ya kita di sini berjuang bisa ngebanggain orang tua kita juga. Iya. Heeh. Biar orang tua tuh di rumah nggak kerjanya udah tua masih kerja gitu kan, kasihan. Iya ya. Jadi bukan cuman pengennya sih, nggak cuman untuk masa depan kita aja, orang tua kita juga Bisa bantu orang tua. seneng lah gitu, nggak jangan terlalu susah kayak sebelumnya gitu. Iya. Saya ada perubahan gitu Ada dengan perubahan adanya kita. hidup. Heeh. Ya Oke. kalau saya yang jadi kata-kata mutiara saya itu Gimana kata-kata? setidaknya izinkan saya untuk berdiri di kaki saya sendiri. Kalau apa sih? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Tersentuh saya. Tersentuh. Itu kalau itu dulu dikasih tahu sama guru besar, kayak guru spiritual apalah itu, kalau orang bilang gitu, dikasih tahunya begitu. Paling enggak kita itu mampulah menghidupi kita sendiri. Kalau kita udah mampu menghidupi kita sendiri, baru menghidupi anaknya orang lain. Paling enggak kita berguna untuk kita sendiri sebelum kita berguna untuk orang lain. Oke. Mas ada kata-kata mutiara? Kalau saya itu, pegangan saya itu cuma satu sih. Apa tuh? Kalau ketika hidup tuh pasti kan ada masalah, ada cobaan. Intinya kalau saya itu apa? Tuhan itu tidak akan memberi cobaan melebihi batas Umatnya. hambanya. Kalau saya itu sudah itu. Pegangan saya itu cuma itu. Iya. Kalau ada masalah, ada apapun, kita harus bisa seberat apapun. Pasti Tuhan bakal tolong gitu. Iya. Oke, udah segitu aja paling. Kita tutup. Apa ya tutupnya? Gimana? Tutupnya. Semangat kalian. Semangat. Semangat. Yang mau datang ke sini semangat pokoknya. Oke. Persiapkan mental. Fisik sama disiplinnya dilebih-lebihin lagi. Buat yang tidur pagi sampai siang, sekarang dirubah. Paling enggak bangun pagi lah. Walaupun nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan apapun, bangun pagi. Kalau siangnya mau tidur lagi silahkan. Oke, buat teman, nanti kalau misalnya ada yang lebih penasaran lagi ke mereka berdua, aku bakalan cantumin di bawah Instagramnya mungkin. Jadi bisa di follow. Mas, iya. Boleh guys, Mas. Nanti bisa diklik, bisa di follow juga mereka. Oke? Jangan sampai lihat foto-foto saya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Bye-bye.